Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Jumpa lagi dengan saya di channel Rumah Kakung yang memuat konten tentang riset dan review bisnis. Sahabat pembelajar dan rekan-rekan mahasiswa, kali ini saya akan berbagi materi terkait dengan bagaimana kita membuat saran ataupun rekomendasi pada tugas akhir berupa skripsi, tesis, maupun disertasi. Perlu diketahui bahwa saran yang solutif, implementatif, spesifik, dan berbobot sangat dibutuhkan oleh pengguna hasil penelitian. Saran maupun rekomendasi sangat berperan penting bagi sebuah penelitian. Tatkala penelitian itu memberikan solusi bagi subjek penelitian, baik perusahaan, instansi, maupun terkait dengan produk dan jasa. Untuk memberikan saran atau rekomendasi, sepenuhnya harus mengacu pada hasil penelitian yang kita lakukan. Saran yang diambil di luar hasil penelitian yang kita lakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Terkadang seorang peneliti yang melakukan penelitian di kantornya sendiri, atau di perusahaannya sendiri, atau di lingkungan yang sudah dikenalnya, sering terjebak dengan ingatan memorinya untuk memunculkan sebuah saran. Bisa saja saran itu benar, namun tidak dapat dijadikan pegangan yang mutlak, karena yang merupakan persepsi subjektif dari si peneliti. Misalkan, setiap saat jika kita melihat kebijakan yang menyimpang menurut persepsi kita, maka hal tersebut akan tercatat pada memori kita yang mendominasi munculnya saran yang kita sampaikan dari hasil penelitian. Padahal saran itu tidak terdapat pada hasil penelitian kita. Oleh karenanya hal tersebut perlu mendapat perhatian sehingga menghindari adanya saran yang muncul karena hanya timbul dari persepsi subjektif kita sendiri. Selanjutnya, dari mana saran itu bisa dikembangkan? Jawabannya adalah dari hasil analisis deskriptif. Untuk melakukan saran atau rekomendasi ini, kita harus tahu benar data penelitian apa yang kita gunakan, berupa data primer, data sekunder, ataukah kombinasi dari keduanya. Sebuah saran harus spesifik. Tidak boleh hanya sekedar dilapis atasnya tanpa melihat kedalaman data yang kita peroleh. Misalkan, motivasi pegawai kurang bagus. Solusi atau saran yang kita berikan hanya memberikan solusi bahwa motivasi harus ditingkatkan. Jika hanya seperti ini, maka penelitian kita tidak memberikan solusi apapun. Tanpa penelitian, hal semacam itu sudah bisa saja dilakukan oleh siapapun. Sehingga skripsi, tesis maupun disertasi menjadi tidak berbobot. Sebuah tugas akhir yang berbobot harus bisa memberikan rekomendasi yang sifatnya solutif, implementatif, yang menyentuh akar permasalahan yang dihadapi. Baiklah, sekarang kita mulai membuat saran dengan menggunakan data primer. Seperti kita lihat, ini adalah tabel pengumpulan data primer yang diperoleh melalui kuesioner dari responden. Coba kita perhatikan, pilihan responden pada posisi STS atau sangat tidak setuju, TS tidak setuju, dan N netral. Ini adalah sumber saran yang dapat kita kembangkan. Seperti terlihat dalam tabel, jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan diawali dengan STS, sangat tidak setuju dengan skor 1, sampai dengan SS yaitu skor 5. Sebaiknya urutan skor diawali skor 1 ke skor 5.
Jika terbalik dan kita tidak menyadari, maka hasil analisis bisa saja nanti berlawanan, terutama jika penggunaan skor tidak konsisten antar satu variabel dengan variabel yang lain. Oleh sebab itu, skor kita awali dari skor 1 STS, skor 2 TS, skor 3 netral, skor 4 setuju, skor 5 sangat setuju. Untuk membuat saran, kita fokus pada skor N ke kiri, yaitu ke TS dan STS. Dengan kata lain, jika hasil penelitian menghasilkan skor S maupun SS, maka sebenarnya kita tidak memiliki saran yang spesifik dan solutif, karena perusahaan atau instansi sudah dikelola dengan baik. Walaupun boleh saja kita memberikan saran yang bersifat umum, misalkan saran untuk lebih meningkatkan dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat pertanyaan nomor 1. Saya mampu membuat keputusan ketika saya diberi tanggung jawab. Ternyata 27,5% memberikan jawaban sangat tidak setuju, dan netral. Artinya apa ini? Artinya bahwa responden sebanyak 27,5% tidak memiliki kemampuan mengambil keputusan. Melihat fenomena ini, seharusnya peneliti dapat mengembangkan saran solutif dan implementatif yang ditujukan kepada manajemen berupa saran tindakan, melakukan pendidikan, atau melatih pegawai, atau memberikan training agar memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan, sehingga lebih mendorong operasional perusahaan lebih berkinerja baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, setiap orang di perusahaan yakin mampu memberikan dampak positif. Ternyata 31% responden menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan netral. Artinya bahwa terdapat sebagian karyawan yang tidak memiliki kepercayaan diri untuk ikut menyumbangkan tenaganya pada kemajuan perusahaan. Solusi yang disarankan atau rekomendasi yang dibutuhkan satu tindakan pelatihan, pendidikan, minimal secara rutin dilakukan briefing pada para pegawai agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, sehingga mampu secara percaya diri sendiri menyelesaikan tanggung jawab pekerjaannya. Kita lanjutkan pertanyaan nomor 5. Perusahaan ini memiliki tujuan yang jelas dalam mengarahkan karyawannya untuk bekerja. Ternyata 27% tidak sependapat yang meliputi pernyataan sangat tidak setuju, dan netral. Dengan kondisi ini, maka dapat diartikan bahwa para karyawan melakukan pekerjaannya tidak dalam satu tujuan yang sama. Untuk memberikan solusi masalah ini, maka saran yang diperlukan adalah penguatan terhadap penyatuan persepsi karyawan yang mengarah pada tujuan perusahaan dengan berbagai cara, misalkan dengan cara training, melalui pendidikan, memberikan briefing secara rutin, atau mungkin hal-hal lain yang bisa memberikan persepsi yang sama terhadap tujuan perusahaan. Selanjutnya, kita lihat pertanyaan nomor 6. Perusahaan ini memiliki kode etik yang mengatur perilaku. Ternyata 17,5% tidak sependapat yang meliputi STS, TS maupun N. Dengan demikian maka dapat diartikan bahwa para karyawan tidak mengetahui atau memahami adanya kode etik di perusahaan. Untuk memberikan solusi seperti ini, maka disarankan karyawan harus dipahamkan bahwa perusahaan memiliki kode etik yang harus diketahui dan diikuti dengan berbagai cara. Seperti tadi, bisa melalui training, melalui pendidikan, briefing, dan lain-lain.
Kemudian berikutnya kita lihat pertanyaan nomor 9. Perusahaan ini merespon dengan baik setiap terdapat perubahan. Ternyata 25% tidak sependapat, yang meliputi sangat tidak setuju, dan netral. Dengan kondisi ini, maka dapat diartikan bahwa perusahaan dipersepsikan sebagian karyawan memiliki respon yang rendah setiap ada perubahan. Untuk mengatasi solusi ini, maka perusahaan harus memiliki sistem untuk merespon setiap ada perubahan yang terjadi, baik internal maupun eksternal, sehingga perusahaan lebih berkinerja baik dan mampu bersaing. Seperti itu untuk mengembangkan saran yang berasal dari data primer. Selanjutnya, bagaimana kita membuat saran atau rekomendasi apabila data yang kita gunakan adalah data sekunder. Dalam hal ini, saran dikembangkan dari analisis deskriptif yang dilakukan dengan membuat grafik untuk setiap variabel. Banyak peneliti yang hanya menyampaikan analisis deskriptif dalam bentuk distribusi frekuensi untuk data sekunder, yang hanya sebatas menjelaskan karakter pemusatan data dan penyebaran data, seperti tabel di bawah ini. Namun demikian perlu kita ketahui bahwa tabel tersebut belum dapat menjelaskan secara tuntas bagaimana pola perilaku atau pola naik turun dari data variabel yang kita kumpulkan. Oleh sebab itu, diperlukan grafik dari setiap variabel sehingga bisa ditemu kenali kelemahan yang dapat dijadikan bahan untuk mengembangkan saran maupun rekomendasi bagi perusahaan. Seperti contoh grafik di bawah ini. Grafik ini memuat yang grafik biru adalah NPL, non-performing loan, dan grafik merah adalah ROA, return on asset. Seperti kita ketahui bahwa pada bulan ke-13, bulan ke-16, dan bulan ke-26 terjadi kenaikan NPL yang menyebabkan penurunan ROA. Melihat kondisi ini, kita perlu mendalami apa yang menjadi penyebab kenaikan NPL sehingga terjadi ROA turun. Oleh karenanya, diperlukan pendalaman detail dari angka NPL pada bulan-bulan tersebut. Semakin dalam kita melakukan pengamatan terhadap terbentuknya angka NPL tersebut, maka semakin baik kita memahami dan dapat memberikan saran rekomendasi untuk kenaikan ROA. Sehingga saran kita semakin berbobot dan spesifik. Demikian juga dengan grafik yang kedua ini, yaitu pengaruh BOBO terhadap ROA. Grafik biru adalah BOBO dan grafik merah adalah ROA. BOBO adalah biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional, sedangkan ROA adalah return on asset. Di sini juga bisa kita lihat pada bulan ke-13, 16, dan 18 terjadi kenaikan BOBO sehingga terjadi penurunan pada ROA. Melihat kondisi tersebut, kita perlu mendalami apa yang menjadi penyebab kenaikan BOBO pada bulan-bulan tersebut, sehingga terjadi penurunan terhadap ROA. Oleh karenanya, diperlukan pendalaman yang lebih detail dari angka BOBO pada bulan-bulan tersebut. Semakin dalam kita melakukan pengamatan terhadap terbentuknya angka BOBO, maka semakin baik kita memahami dan dapat memberikan saran rekomendasi yang akan menyebabkan kenaikan ROA. Sehingga saran penelitian yang kita sampaikan lebih berbobot dan spesifik. Begitu sahabat pembelajar dan rekan-rekan mahasiswa,
langkah-langkah membuat saran atau rekomendasi dari penelitian yang kita lakukan, baik menggunakan data primer maupun data sekunder, sehingga diharapkan memberikan solusi bagi perusahaan maupun bagi instansi yang membutuhkan hasil dari penelitian kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.